Pun iki kula terangaken iki masalah napa syafaat. Maka ya tentang hadis Muslim ya termasuk kula bulan balik ya hukum Islam nggih berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing di Ismail ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab Muslim dibabno teng babu adna ahli jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling apa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampean ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Ya, selama ini kan sing terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tegak-tegak syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Wong nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lan kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat. Ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nak butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masar gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gento. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi dia kurang ajar. Dan dari awal wong butuh syafaat nang kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kalian, orang-orang masa rupuan, Nabi ngodat nafsu kerang bumbu swarga betul ngenteni napa? Gedho-gedho. Dia kalau ceritani, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Ini eling-eling ya. Kalau tanggung jawab ning ngarepe pangeran, masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya napa amanah wa amilan napa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk napa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, kiai, kuwabe seneng ini kita ana syafaat. Go karepe iku oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang bufaslon apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya sing masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulunal jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Apal tabdile adna paling ndak dadi ndak ijek napa adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga tek syafaat itu dari awal kowe kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndak ijek napa adna apal tabdil banget napa? Ndak. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan ya Fatimah la ugni anti minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni anti minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u
Wayar. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni apa syafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tadi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer supaya jadi rutinitas MC sa Indonesia era janjian mesti sholawat salam buat sak kunjuk kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene, kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Akhire. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok rawani itu. Ta sifati dek ana nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misale nek dekne medhit kategori kikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khazun nafsi, sing nyafati dekne. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dekne. Dadi kowe cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid, tapi tentang Habib nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus. Kula temu-temu mulai. Karena ciri utama Rasul niku yastu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamak. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, cara ilmu balaghah disebut apa? Sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yaslu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran, teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, anak awalu musyafi'in itu tidak banyak. Gini geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Dadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal gimana apa? Halal.